Ratui. Anda ada di mata kuliah Pertemuan 6 bagian 2. Bagian 2, udara yang sehat. Intinya satu manusia ini ternyata kita butuh oksigen setidaknya 2,9 kg per hari atau 0,29 kg per jam. Paru-paru ini terus memproses ya udara sekitar kita sekitar 20.000 liter per hari. Jadi bayangkan betapa kita sangat-sangat membutuhkan oksigen. Ini ada macam-macam pencemaran udara ya, di antaranya adalah karena asap kendaraan, dia mengandung karbon monoksida, dia juga mengandung partikel-partikel seperti debu, asap. Dari pesawat udara juga ya, ada pencemaran dan dia juga merusak ozon gitu. Industri berat mengandung karbon dioksida, debu dan asap. Pembangkit listrik juga dia salah satu kontributor karbon dioksida yang besar ya, dan ada debu dan partikel-partikel serta asap. Dampak daripada pencemaran udara itu sebenarnya berdampak pada kekacauan cuaca dan juga mengganggu manusia ya, ada gangguan kesehatan. Ini jenis-jenis pencemaran udara berdasarkan bentuk-bentuk partikelnya. Itu ada yang sifatnya pencemaran udara mineral gitu ya, seperti ada kandungan air raksa ataupun timah di udara karena itu bisa menguap gitu ya. Lalu pencemaran udara secara organik gitu, ada hidrokarbon, klorinasi, alkan dan benzen. Dan sekarang ada pencemaran udara karena makhluk hidup gitu, ada kandungan bakteri, virus, juga bisa telur cacing ada di udara. Seperti yang sekarang COVID-19 ini bentuk daripada pencemaran udara karena makhluk hidup. Jenis-jenis pencemaran udara berdasarkan tempat ya, ada pencemaran di udara bebas, itu misalnya pada saat ada letusan gunung berapi atau asap kawah begitu ya, karena kegiatan industri atau asap kendaraan bermotor. Ada juga pencemaran udara itu di dalam ruangan, seperti misalnya kebocoran gas misalnya di dalam ruangan atau asap rokok dalam ruangan, itu jenis-jenis pencemaran udara di dalam ruangan. Bahaya pencemaran udara adalah dia bisa menyebabkan penyakit kardiovaskuler. Gitu. Dia menyebabkan juga tekanan darah tinggi, terus bisa juga sebenarnya membuat stres, ada gangguan kejiwaan. Dia juga penyebab kanker gitu ya. Dia juga bisa menurunkan IQ pada anak-anak, juga bisa terpapar penyakit yang menular melalui udara. Nah, ini ada jenis jenis penyegar udara, itu ada air conditioning, ada juga air purifier. Dia punya fungsi yang berbeda, yang satu itu untuk menjaga kelembapan, yang satu itu untuk menjernihkan udara. Gitu. Bahaya merokok gitu ya, ternyata merokok ini dia punya dampak-dampak kesehatan, salah satunya adalah aterosklerosis, itu adalah pengerasan arteri atau urat nadi besar gitu ya. Dia juga menyebabkan bronkitis atau biasanya disebutnya batuk. Kalau misalnya secara kronis, dia juga menyebabkan paru-paru basah. Cancer gitu. Dan ternyata berdasarkan penelitian 30% kematian cancer itu karena rokok. Nah, ini sekarang juga lagi tren tentang vape gitu ya. Nah, ada beberapa bahaya vape yang mungkin saya pikir saya perlu share di sini. Di antaranya adalah dia memiliki kandungan kimia yang katanya berbahaya. Dan ternyata karena vape ini ada penyakit paru-paru baru gitu, jadi itu yang belum diketahui sebabnya. Dan dia juga bisa mengancam perokok pasif untuk orang-orang yang di sekitar orang yang melakukan vaping gitu. Dia menimbulkan kecanduan baru karena dia juga sebenarnya tetap mengandung nikotin begitu ya. Lalu dia juga ada resiko meledak gitu. Vape ini bisa mengganggu kesehatan jantung dan gangguan pada janin, dan juga ada juga katanya liquid vape yang katanya mengandung formalin. Ini kita coba latihan bernafas ya. Seringkali kita lupa itu kadang-kadang untuk bernafas. Saya sendiri juga makanya kenapa pakai ini supaya saya bisa latihan bernafas gitu. Jadi kita kalau bernafas itu kita harus berdiri, terus angkat tangan katanya tinggi sekali ke atas kepala, terus kita perlahan bernafas
melalui hidung, terus kita rasakan diafragma kita bisa melebar gitu ya. Terus ambil nafas sebanyak mungkin sampai paru-paru kita merasa penuh, sampai kita gitu, tarikan terakhir gitu. Lalu keluarkan udara melalui mulut sambil pelan-pelan turunkan tangan sambil kita membungkuk gitu. Jadi paru-paru kita dikeluarkan habis gitu. Ulangi 5-10 kali setiap pagi sambil kita mencoba berjemur ya di bawah sinar matahari pagi sebelum jam 9 biar kita dapat vitamin D. Uh, ini hubungan antara udara dan pariwisata gitu ya. Ternyata memang kenapa sih kita ngerasa kalau misalnya berwisata itu refreshing, segar gitu ya. Jadi ternyata memang ada penelitiannya bahwa itu ada pengaruh dari udara. Nah, udara ini misalnya dekat dengan air terjun atau dekat laut, itu ternyata kenapa kita ngerasa refresh, kenapa kita ngerasa segar gitu. Karena ternyata udara itu melimpah karena ada ion-ion negatif gitu. Nah ini yang nggak pernah kita tahu ya. Jadi ternyata itu yang menyebabkan ion-ion negatif itu. Lalu ini karena meningkatkan polusi juga di perkotaan ya, gitu ya. Jadi butuh kebutuhan orang untuk sekedar itu menghirup udara segar gitu, untuk merasakan ada oksigen masuk ke paru-parunya gitu ya. Nah ini sekarang juga di tren gitu ya, ada namanya istilah wisata oksigen gitu. Jadi ternyata ada kebutuhan wisatawan untuk menghirup udara segar. Ini bahan-bahan yang saya pakai gitu ya untuk perkuliahan saya. Kita lanjut ke video berikutnya ya, ke video pertemuan 6 bagian 3, tetap dengan topik yang sama. Kalau ada pertanyaan bisa dilayangkan ke email saya atau ke Instagram saya, atau juga bisa mendengarkan cerita-cerita saya lainnya di Spotify Pratiwisata.